Saya senang proses renovasi telah selesai, tetapi juga nanti masih dulu pernah dicek oleh FIFA, tapi akan ada proses ulang lagi dari FIFA. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Jokowi turun tangan dan akui kehebatan PSSI Timnas Indonesia U17. Presiden Joko Widodo mengapresiasi proses seleksi yang dilakukan Erick Thohir bersama PSSI dalam memilih 22 pemain terbaik yang siap mewakili Indonesia di FIFA World Cup U17. Proses seleksi pemain Timnas U17 yang akan dilakukan di 10 kota ini saya apresiasi sekali. Hari ini di Jawa Barat ada 187 pemain, nanti ada juga di kota-kota lain, sehingga memberikan kesempatan kepada anak muda untuk berpartisipasi. Saya apresiasi PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir telah berubah menjadi lebih baik, jelas Presiden Jokowi. Di sisi lain, Erick Thohir menegaskan kapasitas Indonesia sebagai tuan rumah FIFA World Cup U17 harus juga ditunjukkan dengan mempersiapkan tim nasional yang tangguh. Oleh karenanya, demi mencapai target yang diberikan Presiden, kualitas timnas harus bisa bersaing dengan 23 tim negara lainnya. Tadi Presiden meminta lolos ke final. Itu target tertinggi. Karena itu khusus mencari 22 pemain terbaik, kami menjalankan program Talenta Garuda sebagai seleksi pemain tim nasional Indonesia U17. Program ini melibatkan 10 klub liga, 1 dari berbagai kota yang bertindak sebagai host, seleksi, dan juga direktur teknik PSSI. Serta Asprof untuk mencari bakat-bakat terbaik yang tersebar di penjuru Indonesia, ujar Erick Thohir. Pernyataan aneh Anies Baswedan usai Stadion Jakarta International Stadium direncanakan akan dibongkar karena gak memenuhi standar FIFA. Bisa bikin semuanya tercengang dan kaget. Di sisi lain, Anies Baswedan akhirnya pulang ke tanah air usai menjalani ibadah haji dari Tanah Suci, Rabu 12 Juli dini hari tadi. Ketika tiba di Indonesia, awak media pun langsung mempertanyakan rencana pemerintah pusat yang akan merenovasi JIS lantaran diklaim tidak memenuhi standar FIFA. Mendengar kabar itu, Anies seperti enggan berkomentar lebih dalam mengenai rencana tersebut. Dengan pernyataan singkat, ia tegaskan bahwa dirinya tidak ingin ikut campur. "Oh ya, saya nggak cawe-cawe soal itu deh," ujar Anies di Bandara Soekarno-Hatta. Seperti diketahui sebelumnya, rencana renovasi JIS oleh pemerintah muncul ketika Anies Baswedan tengah menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Ketika dilakukan uji kelayakan, JIS diklaim secara sepihak oleh PSSI dan pemerintah belum berstandar FIFA. Klub milik Zlatan Ibrahimovic sudah tawar Shaine Patinama sebesar Rp2 miliar. Viking FK tolak mentah-mentah. Klub elit Allsvenskan Hammarby IF tertarik dengan bek Viking FK sekaligus timnas Indonesia Shaine Patinama. Seperti yang diketahui, Hammarby IF sendiri merupakan klub yang dimiliki oleh Zlatan Ibrahimovic. Media asal Swedia, Fotbollskanalen, sendiri sudah mengupdate perkembangan terkini transfer Shaine Patinama. Hammarby IF dikabarkan sudah mengirim tawaran pertama ke klub Shaine Patinama. Hammarby IF sudah memberikan tawaran senilai 1,6 juta krona Swedia atau setara Rp2 miliar untuk mendatangkan Shaine Patinama. Meski sudah mengirim tawaran pertama, Viking FK dilaporkan menolak mentah-mentah nominal tersebut. Hammarby IF dilaporkan bakal segera meningkatkan tawaran untuk mendatangkan Shaine Patinama. Tim Hammarby IF sendiri kerap tampil di turnamen antar klub Eropa seperti Liga Eropa dan Conference League. Hammarby masih berusaha, ujar Direktur Olahraga Viking FK, Erik Nevland kepada Fotbollskanalen. Dialog terjadi sepanjang waktu Shaine Patinama angkat bicara terkait saga transfer tersebut. Pemain yang baru melakoni debut saat Timnas Indonesia saat lawan Argentina bulan lalu itu sudah berkeinginan hijrah ke Hammarby. Manajer Persebaya sebut Timnas Indonesia tak perlu TC jangka panjang pemain lahir dari kompetisi berkualitas. Manajer Persebaya Surabaya Yahya Al-Kathiri tekankan pentingnya kompetisi untuk perkembangan pemain muda.
Pernyataan tersebut disampaikan kepada surya.co.id pada Sabtu. Bicara soal Persebaya sendiri tak akan lepas dari kompetisi internalnya yang sudah terbukti mampu melahirkan banyak pemain andalan timnas Indonesia di masa depan. Kompetisi internal Persebaya berjalan setiap tahun dengan jadwal main tiap pekan yang diikuti oleh 20 klub anggota Persebaya Surabaya. Para pemain andalan timnas Indonesia saat ini yang lahir dari kompetisi internal Persebaya contohnya ada Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Rachmat Irianto. Yahya Al-Kathiri pun menekankan pentingnya kompetisi tersebut sebagai tulang punggung tim Persebaya sendiri. Jadi begini di Surabaya, khususnya di Persebaya ini, ada Liga Persebaya yang diikuti 20 klub internal, ujar Yahya Al-Kathiri. Itu kompetisinya panjang sepanjang tahun sehingga tiap minggu para pemain muda dipertemukan sehingga mereka itu berkembangnya lewat kompetisi. Secara pribadi, dia mengkritik kebijakan TC jangka panjang yang selalu diambil oleh PSSI untuk persiapan timnas Indonesia. Bima Sakti ungkap tujuan timnas Indonesia U17 jalani tes psikotes dalam seleksi untuk persiapan Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 baru saja mengikuti tes psikotes dalam rangkaian seleksi untuk persiapan Piala Dunia U170 2023 di Indonesia. Bima Sakti selaku pelatih mengungkapkan tujuannya. Materi tes psikotes untuk Timnas Indonesia U17 ini diberikan oleh Laksmiari Saraswati dan Afif Kurniawan yang merupakan psikolog Timnas U22 di SEA Games 2023 lalu. Bima Sakti selaku pelatih Timnas Indonesia U17 pun membeberkan tujuan dari tes psikotes ini. Tak lain guna mengetahui berbagai aspek kepribadian dan psikososial sebagai penunjang kekuatan mental. Tujuan psikotes untuk mengetahui skor IQ secara rata-rata maupun individual pemain. Selain itu, mengetahui berbagai aspek kepribadian dan psikososial yang dapat menjadi faktor penunjang kekuatan mental tim, ujar Bima Sakti dikutip dari laman resmi PSSI. Bima Sakti dan tim pelatih. Tes ini juga untuk mengetahui berbagai temuan-temuan kualitatif lainnya secara individu ataupun kelompok-kelompok. Untuk besok kami memberikan menu penguatan di gym, tambahnya. Dalam seleksi ini, terdapat 34 pemain yang dipanggil untuk nantinya disaring lagi guna mengikuti ajang Piala Dunia U17 2023 di Indonesia yang akan bergulir pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang.